Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Hidup Sehat. Nah, bagi Anda yang juga ingin bertanya kepada dengan Dr. Argo, Anda dapat mengajukan pertanyaan Anda di kolom komen @hidupsehat.tv1, di mana kita akan menjawabnya di akhir sesi Hidup Sehat hari ini. Nah, kita akan melanjutkan diskusi kita. Ya. Ada fakta atau mitos, dokter? Ya. Fakta atau mitos? Kurangnya istirahat dan sulitnya memperoleh bahan makanan di tengah bencana alam dapat memicu stres dan memicu depresi yang semakin memburuk. Fakta atau mitos? Ya, itu fakta ya, Sekar, karena pada saat kita berada di daerah bencana atau kita menjadi korban bencana, maka kebutuhan dasar kita seperti makanan, minuman, tidur yang cukup itu harusnya dipenuhi terlebih dahulu. Kenapa? Kalau misalnya kondisi tubuh kita dalam keadaan stres secara fisik, itu juga akan menyebabkan otak kita tuh mengeluarkan kortisol, itu hormon stres, yang kemudian bisa menjadi pemicu munculnya berbagai masalah ataupun gangguan kejiwaan. Ya, stres yang berkepanjangan, kemudian ada kecemasan, ada depresi, bahkan sampai ada post traumatic stress disorder ya atau PTSD bila tidak ditangani dengan baik. Jadi itu merupakan suatu fakta ya, bahwa korban bencana perlu dipenuhi terlebih dahulu kebutuhan akan makanan, minuman, tempat pengungsian yang nyaman, yang membuat mereka bisa beristirahat dengan baik, sehingga kemudian itu akan menunjang kepada kesehatan psikologisnya yang juga akan meningkat. Dok, tapi hormon kortisol ini selain menyebabkan penyakit secara mental, bisa nggak sih penyakit fisik juga muncul gitu gara-gara hormon ini? Iya, benar sekali, karena kortisol itu kita kenal dengan hormon stres ya. Kalau kita berada di situasi atau keadaan yang tidak kita harapkan, yang stressful atau traumatis, itu akan menyebabkan juga organ-organ fisik kita juga kemudian mengalami gangguan. Sakit kepala, tegang di leher, asam lambung meningkat sehingga ada mual, kembung, badan jadi sakit karena otot-ototnya itu kontraksi. Nah, hal-hal yang demikian juga dikenal nih dengan gangguan yang kita sebut psikosomatik ya. Jadi keluhannya kerasa di fisiknya, tetapi penyebabnya karena ada stres, ada pikiran, ada situasi yang tidak diharapkan seperti teman-teman yang mungkin berada menjadi korban bencana saat ini. Gitu. Dok, dengan kondisi yang terisolir, kurangnya bahan makanan, kurang istirahat, hal apa sih dok yang bisa memperkuat mereka? Ya, tentunya penting sekali ya kita memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial bagi mereka. Jadi kita hadir bagi mereka untuk kemudian melihat apa kebutuhannya, mendengarkan apa yang menjadi keluhannya tanpa menghakimi atau memberikan judgement tertentu, dan menghubungkan mereka dengan apa yang mereka perlukan. Mungkin mereka membutuhkan informasi yang valid. Mungkin mereka membutuhkan kepastian untuk kehidupan mereka. Mungkin mereka membutuhkan juga suatu obat-obatan ataupun terapi-terapi psikologis untuk memperbaiki kondisi mental mereka pada saat ini. Hal-hal yang seperti itu tentunya harus kita berikan kepada mereka setelah kebutuhan dasar mereka tadi terpenuhi. Sehingga mereka bukan cuma pulih untuk kesehatan fisiknya, tetapi juga terlebih kesehatan jiwanya. Oke, nah dokter, ada fakta atau mitos tenang dan tetap dalam kondisi waras akan membuat stres dan depresi mudah teratasi? Fakta atau mitos, dokter? Ya, mungkin setengah-setengah ya, Sekar ya. Jadi maksudnya berada di tengah bencana itu juga kan susah ya, pasti nggak tenang ya. Jadi ada tahapan-tahapannya tuh kalau kita berhadapan dengan situasi berduka atau situasi yang nggak enak. Yang pertama itu adalah shock and denial gitu ya. Kaget gitu, stres yang berat dan mungkin wah kenapa kok bisa terjadi. Baru fase kedua itu ada namanya anger, marah terhadap keadaan, kepada situasi, kepada orang lain atau kepada Tuhan gitu ya. Bisa juga masuk ke fase ketiga namanya fase bargaining, tawar-menawar. Aduh, seandainya dulu begini, seandainya begitu. Berusaha untuk memutarbalikkan waktu. Berusaha untuk memutarbalikkan, baru fase depresi dia. Nah, tetapi fase ini akan terus bergerak kepada fase yang kita sebut acceptance atau penerimaan. Nah, disitulah kita mulai bergerak, punya lagi tujuan hidup gitu ya. Punya lagi harapan untuk kemudian bisa kita jalani. Oke lah, ini hari yang buruk tapi bukan hidup yang buruk. Ditambah lagi ada keluarga, ada dukungan yang selalu terhubung misalnya.
semuanya. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang kemudian diperlukan buat teman-teman, saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana untuk bisa mencapai pemulihan. Oh, oke, itulah hal yang harus diperlukan di tengah bencana alam ini. Nah, dokter, setelah ini kita akan menjawab pertanyaan dari Instagram, tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa, usai jeda kita akan kembali hadir untuk Anda.